amalnya di mata Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi sumber dari pahala jariah yang mengalir terus-menerus sampai ke alam kubur kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengudara kepada Kita TV dan semoga antum semua bisa istiqamah di atas jalan yang benar ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program acara kajian dan live interaktif Radio Kita TV hari Rabu jam 5:30 pagi, Smart 1 jam meraih takwa bersama Ustadz Arif Budiman LC, kajian tematik. Karena jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja kalau kita sok tahu, maka bisa salah misalkan kita sakit lalu kita sok tahu sendiri beli obat tanpa bertanya kepada dokter atau ahli kesehatan yang seharusnya kita tanya. Maka yang ada bukan sembuh malah keracunan atau overdosis. Itu baru urusan dunia, apalagi ini urusan surga neraka, urusan akhirat. Kebanyak bertanya. Jam 2 siang, nasihat keluarga Islami bersama Ustadz Toto Ikhwan Maulana. Berkumpulnya dengan orang tua kita dengan kita via video call gitu. Ini anak yang pertama, alhamdulillah seperti disampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Alhamdulillah ya. Mas yang pertama sudah hafal segini, bisa hafal doa Robbik firli wali disampaikan gitu. Jadi mereka senang gitu. Jadi kita membuat mereka senang dengan perkataan kita ya, dengan usaha kita, perbuatan kita. Jam 4 sore, Hasanah, pembelajaran bahasa Arab dasar bersama Ustadz Aziz Rahman LC. Perhatikan, di sini ada khitab atau pembicaraan kepada Umi, berarti kaifa haluki. Ada yang disampaikan kepada ya akhi, berarti kaifa haluka, ya, nanti menyesuaikan dengan isim dhamirnya. Jam 8 malam, Kalam, kajian live malam bersama Ustadz Arif Syarifuddin LC, pembahasan seputar Al-Quran. Maka untuk hamzah wasal yang masuk kepada isim ya, atau punya ada pada isim, karena di sini digandengkan dengan lam ya, maka cara membacanya adalah dengan fathah. Simak dan ikuti program acara kajian dan live interaktif di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV serta keluarga muslim dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat pemirsa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita bisa berjumpa kembali ya pemirsa di kesempatan sore hari ini, menemani waktu sahur Anda insyaallah kembali kami hadirkan di program berikut ini dalam rangkaian program Hasanah ya pemirsa. Ini pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughah ya jilid 2 bersama Ustadz Aziz Rahman LC Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Yang mana pemirsa dan mendengar Radio Kita TV, kita akan melanjutkan ya di materi selanjutnya atau pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, yang mana di pembahasan yang telah lalu kita sudah tentunya ya pemirsa memasuki di pelajaran yang ke-9 saja ya. Di pelajaran yang ke-9 di latihan yang ke-13 ya, di sampai latihan yang ke-13 yang insyaallah kita akan melanjutkan pemirsa di latihan yang ke-13. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta keluarga muslim dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasan kesempatan sore hari ini. Dan bagi Anda pemirsa mendengar radio kita TV yang mungkin sedang menyimak kami di frekuensi radio kita 94,3 FM, Anda juga bisa menyaksikan di TV parabola Anda sekalian pemirsa di frekuensi Telkomsat 3766H 21818 ya, atau Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming sosial media kita di YouTube maupun di Facebook kami, yaitu Radio Kita TV atau Kita TV. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan waktu ya di kesempatan sore hari ini, malah kita saja mulai untuk pembelajaran bahasa Arab kita di Durusul Lughah ya, jilid yang kedua di pelajaran yang ke-9, latihan yang ke-13. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, pendengar Radio Kita FM dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa berjumpa kembali ya secara live, alhamdulillah. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha al-Juz'u Tsani atau jilid yang kedua. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh penyiar bahwasanya kita masih ada di ad-darsut tasi'. Mazilna nahnu fid darsit tasi' wa laqad intahayna min at-tamrin tsani 'ashar, dan kita sudah menyelesaikan latihan-latihan ya, dan kita sudah sampai pada latihan yang ke-12. Idzan sanadkhulul an ila tamrini tsalitsa asyar, kita akan masuk kepada latihan yang ke-13. Dan sebelum kita masuk ke latihan yang ke-13, nuraji' qalilan ma qad darasna fi liqa'ina al-madhi, kita memurajaah sedikit ya dari apa yang sudah kita ambil di perjumpaan-perjumpaan yang telah lalu. Di mana di perjumpaan yang telah lalu kita sudah mengambil pembahasan tentang fi'il ta'ajjub kalau tidak salah, betul? Ya, di latihan yang ke-6, di mana fi'il ta'ajjub itu nanti kita mengikuti pola ma'af'ala ya, wazannya ya, atau polanya nanti disertakan kepada pola ma'af'ala. Jadi kalau tawilun ma'atwala, kabirun ma akbara, saghirun ma asghara, sari'un ma asra'a, dan seterusnya. Ini yang sudah kita ambil ya. Kemudian di latihan yang berikutnya kita juga sudah mengambil pembahasan tentang munada atau isim yang dimasuki huruf panggilan ya, baik itu munadanya yang mufrad yang lafadznya satu ataupun munadanya yang berupa mudhaf. Yang mufrad contohnya Muhammadun, ketika dipanggil, ketika diberikan huruf ya, maka kita panggil ya Muhammadu. Tetapi ketika yang dipanggil ini ternyata mudhaf, namanya berupa mudhafun ilaihi, misalkan ada orang namanya Abdullah, kalau dipanggil maka kita panggil ya Abdallah. Ya. Ada orang namanya Azizur Rahman, misal ya. Ada orang namanya Azizur Rahman. Kalau dipanggil ya Azizur Rahman ya. Ini contoh ya, contoh nama orang.
Kemudian kita juga sudah mengambil ya pembahasan di perjumpaan kita yang telah lalu terkait dengan huruf istifham ma, yang ketika dimasuki huruf jar maka nanti alifnya dihilangkan ya. Ma ketika kemasukan min, asalnya kan mimma, panjang ya. Nah, cuman karena ma itu kan banyak maknanya, supaya membedakan antara ma istifham dengan ma yang lain, maka untuk ma yang istifham nanti alifnya dihilangkan, mimma. Mimma khalaqallahul insana, misalnya dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, atau bima, atau lima, atau amma dengan alif yang dihilangkan. Nah, ini adalah bentuk murojaah kita dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Baik. Al-an na'ti ila tamrin tsalits 'ashar. Kita akan masuk kepada latihan yang ke-13. Al-amru huna, perintahnya di sini, instruksinya adalah ta'ammalil misal. Perhatikan contoh. Thumma, kemudian uktubil jumal al-atiyata ba'da tahwilil kalimati allati tahtaha khat ila jumu'. Kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut ini setelah merubah kosakata yang digaris bawahi. Merubah kosakata yang digaris bawahi ila jumu' ke dalam bentuk jamak. Contoh, manil fatal ladzi kharaja minal faslil an. Man al-fata. Al-fata, al-fata kalau kita perhatikan tahtaha khat, itu di bawahnya ada garisnya, maksudnya di garis bawahi. Nah, al-fata ini yang kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk jamak. Dan kita tahu bahwasanya sebuah kalimat yang sempurna, ketika ada satu kata yang mengalami perubahan, maka konsekuensinya berlaku. Hal-hal yang terkait dengan perubahan kata tersebut bisa jadi akan merubah kosakata yang lain. Contoh, manil fatal ladzi kharaja minal faslil an. Siapakah anak muda yang keluar sekarang dari kelas? Ya. Manil fata alladhi kharaja minal fasli. Enggak muat ya. Geser sedikit enggak apa-apa. Ya. Manil fata alladhi kharaja minal faslil an. Ini fata yang digaris bawahi. Instruksinya adalah fata ini kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk jamak. Ma jam'ul fata? Fityah. Ya kan? Fata bentuk jamaknya adalah fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityah. Oleh karenanya ketika al-fatanya kita ganti ke dalam bentuk jamak, akan ada kosakata yang lain yang mungkin saja ikut mengalami perubahan. Kita lihat fatanya sudah kita ganti ke dalam bentuk fityah. Manil fata, manil fityah. Di kalimat yang sebelumnya, manil fata alladhi, kita sudah belajar alladhi. Alladhi ini adalah isim mausul, sebuah kata yang fungsinya menyambungkan. Ya, isim mausul. Siapakah anak muda yang alladhi ini digunakan untuk yang mufrad mudzakkar? Untuk yang satu dan mudzakkar. Nah, sekarang ini fityahnya sudah bukan satu lagi. Fityahnya sudah jamak, maka alladzi isim mausulnya juga harus disertakan ke dalam bentuk jamak. Apa bentuk jamak dari alladzi? Alladzina.
Satu, ya kan? Perubahannya alladzina. Manil fatal ladzi kharaja? Siapakah anak muda yang sudah keluar? Kita lihat kharaja yang keluar. Yang keluarnya berapa orang? Satu. Nah, sekarang fata sudah kita ganti ke dalam bentuk jamak fityah, berarti yang keluarnya banyak. Sehingga kalau kita sebutkan kharaja enggak tepat. Manil fityatul ladzina kharaja? Enggak pas kalau kita sebutkan kharaja. Kenapa? Karena kharaja untuk satu orang, sementara fityahnya banyak orang. Oleh karenanya fiilnya harus kita sesuaikan, bukan kharaja tetapi kharaju. Manil fityatul ladzina kharaju? Sisanya sama ya, ada perubahan. Manil fityatul ladzina kharaju minal faslil an? Artinya kita lihat ada satu perubahan bisa jadi menimbulkan konsekuensi perubahan pada lafaz-lafaz yang lain. Bisa diikuti kira-kira contohnya? Bisa dimengerti? Atau butuh satu contoh berikutnya? Satu contoh berikutnya. Baik, kita ke nomor yang pertama. Manir rajulul ladzi dakhala baitakumul an? Kita tuliskan di sini. Manir rajulul ladzi dakhala baitakumul an? Ini al-annya enggak muat ya. Enggak apa-apa deh sampai segini. Manir rajulul ladzi dakhala baitakumul an? Siapakah laki-laki yang masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Mana ini garis bawahi? Rajul. Ar-rajul. Ma jam'ur rajul? Rijal. Idzan nughayyir rajul ila rijal. Kita ganti rajulnya kepada rijal. Manir rijalu? Isim mausulnya bagaimana? Alladzina. Baik. Manir rijalul ladzina? Dakhalanya bagaimana? Dakhalu. Mumtaz. Nah, sama ya. Manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul an? Siapakah orang-orang yang mereka masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Nah, jadi ketika diganti ar-rajul, sisanya juga konsekuensinya yang butuh mengalami perubahan harus kita rubah. Fahimtum ilahuna ya jamaah? Tayyib. Idza fahimtum, kalau memang sudah faham, kita masuk ke soal yang nomor 2. Tayyib, ar-raqmu tsani, tafadhalu, man yujib? Aina tullabul ladzi jaa amsi? Antum baca soal apa sudah langsung jawaban ini? Soal, Ustaz. Soal. Berarti at-talib bukan tulab. Oh, at-talib ini ya. Iya. Silakan. Diulangi lagi. Kan sudah ada tulisannya. Aina talibul ladzi jaa amsi? Aina talibul ladzi jaa amsi? Naam. Di mana siswa yang sudah datang kemarin? Aina tullabu? Iya. Alladzi jaa. Alladzinya diganti tidak? Diganti satu. Alladzina. Iya. Jaa untuk satu orang. Ja'u gitu. Ja'u amsi. Boleh diulangi silakan? Aina tullabu alladzina ja'u amsi? Mumtaz. Aina tullabu alladzina ja'u amsi? Aina tullab? Di manakah para siswa? Alladzina, yang mereka itu ja'u sudah datang amsi kemarin. Baik. Alladzi ba'dahu ar-raqmu ats-tsalits. Na'am. Darabtul waladu
Alladzi Darabtul waladu. Man daraba? saya. Saya memukul. Siapa yang memukul? walada Darabtul walada. alladzi darabani. Naam. Darabtul walada alladzi darabani. Saya memukul Anak laki-laki. satu anak laki-laki ya, satu kan? Laki yang memukul Yang saya. yang memukul saya. Nah, sekarang kita diminta untuk mengganti al-waladnya ke dalam bentuk jamak. Darabtul aulada alladzina darabuni. Mumtaz. Darabtul aulada alladzina darabuni. Terjemahnya bagaimana nih? Darabtu, Saya memukul Iya. anak-anak iya, lelaki iya. yang mereka memukul saya. Iya, Masya Allah. Antum berani ya? Iya, berani sama anak kecil ya. Darabtul aulad alladzina darabuni. Iya, saya memukul anak-anak yang mereka memukuli saya. Ya. Ya, intinya adalah kita lihat di sini bagaimana satu kata ketika kita rubah, maka nanti kemungkinan kosakata yang lain juga ada mengalami perubahan. Nah, latihan yang sama akan kita jumpai di latihan yang ke-14. Tafadhalu iftahu as-safhata allati ba'daha. Kita lihat untuk yang cetakan saya ya, silakan dibuka di halaman berikutnya fi safhati tsaminati wasittin, halaman 68. Kalau cetakan yang baru halaman berapa Mas Yadi? 63 Ustaz. Halaman 63 ya. Tapi sekarang kita akan masuk ke latihan yang ke-14 ya. Masih di pelajaran yang ke-9, kita akan masuk ke latihan yang ke-14. Al-amru huna, instruksinya di sini adalah ta'ammalil mithal thumma uktubil jumal al-atiyata ba'da tahwilil kalimatil lati tahta khat ila jumu'. Perhatikan contoh berikut ini, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikutnya setelah merubah kosakata yang digarisbawahi ke dalam bentuk jamak. Instruksinya sama dengan latihan yang ke-13, tetapi kita lihat di sini contohnya at-talibatu. Contohnya untuk yang muannas. Kalau tadi contohnya untuk yang mudzakkar. Nah, sekarang kita diminta untuk mengganti ya kosakata yang digarisbawahinya ini muannas. Kita lihat. At-talibatul lati dakhalat al-fasl al-ana minal hindi. At-talibatu allati dakhalat al-fasla al-ana minal hindi. Ini kalau kita bacanya potong-potong ya. Kalau kita bacanya menyambung, at-talibatul lati dakhalatil fasla al-ana minal hindi. Siswa yang saat ini masuk ke dalam kelas berasal dari India. Yang digarisbawahi mana? At-talibatu hadhihi mufradah. Ini kan isim mufrad. Nah, kita diminta untuk menggantikannya ke dalam bentuk jamak. Ma jam'ut talibah? At-talibat. Naam, at-talibatu jam'ul muannatsis salim, ya kan? Jamak muannas salim. Tinggal dipanjangkan saja at-talibatu. Yang jadi masalahnya adalah maka isim mausulnya juga harus kita ganti. Kemudian fi'il madhinya juga harus kita sesuaikan. At-talibatul lati. Nah, ini bentuk jamak muannasnya isim mausul allati itu adalah allati. Dipanjangkan ya. Kalau yang mufradnya kan allati, kalau yang bentuk jamaknya allati. Meskipun nanti untuk allati ada bentuk yang lain ya, tapi kita mengikuti ke yang ada di kitab dulu ya. Jadi at-talibatul lati, ini talibatnya kan banyak, berarti bukan dakholats lagi. Kalau dakholats kan hiya, cuma satu orang. Tapi kalau talibat berarti kan mereka, hunna. Maka kita harus ganti dakholatsnya menjadi dakholna.
Karena untuk hunna kan dakhala, dakholu, dakholat, dakholata, dakholna. Nah, ini dakholna ya untuk hunna, untuk mereka perempuan. At-talibatul lati dakhalnal faslal ana minal hindi. Nah, ini contohnya ya. Kemudian di sini ada 3 kalimat yang mana kita diminta untuk mengganti satu yang digarisbawahi, lalu sisanya menyesuaikan. Bisa diikuti kira-kira? Insya Allah ya. Ini kurang lebih sama dengan latihan yang ke-13, hanya untuk yang versi muannafnya ya. Ini untuk yang versi muannafnya. Man yujib, tafadhalu. Oh iya, Kang Aan ya, belum jawab. Silakan. Al-fatatu allati indal mudirati ukhtu Maryam. Ukhtu Maryam. Boleh diulangi cara bacanya sebelum menjawab? Al-fatatu allati indal mudirati sudah betul? Ya, indal mudirati ukhtu Maryam. Antum boleh menerjemahkan dulu, silakan. Al-fatatu pemudi itu, itu satu. Iya. Al-fatatu pemudi itu. Iya. Allati yang indal mudirati bersama dengan kepala sekolah. Iya, berarti ibu kepala sekolah. Kepala sekolah adalah ukhtu Maryam, saudarinya Maryam. Nah, silakan untuk jawab. Al-fatatu berarti majamul fatatu. Al-fatayatu allati indal mudirati. Mumtaz. Akhwatu, Masya Allah, luar biasa ini. Akhwatu Maryam, mumtaz ya. Tadinya saya mau tulis tapi ternyata jawabannya sudah benar. Masya Allah, luar biasa ya. Al-fatayatul lati indal mudirati akhwatu Maryam. Lu kenapa pakai akhwat? Bukan ukhtu Maryam. Karena yang lagi kita bicarakan ini orangnya banyak. Al-fatayatu, para pemudi, allati indal mudirati, yang bersama dengan ibu kepala sekolah. Akhwatu Maryam adalah saudari-saudarinya, kan begitu ya? Saudari-saudarinya Maryam. Masya Allah, mumtaz. Taib, alladhi ba'dahu, tafadhalu. At-tabibatul lati fi mustasfa wiladati min Inkaltaro. Iya, Inggris ya. Iya. Dokter yang di rumah sakit Al-Wiladati, Wiladah, melahirkan. Rumah sakit apa? Rumah sakit bersalin. Ya. Dari Inggris. Iya, dokter yang ada di rumah sakit bersalin itu dari Inggris. Silakan. At-tabibatu. Oh ya, at-tabibatu, Masya Allah, betul ya. At-tabibatu allati. Allatinya diganti enggak? Allati, na'am. Fi mustasfa wiladati. Fil mustasfa wiladati min Inkaltaro. Iya, berarti yang diganti cuman at-tabibatu dengan alati saja, kan? Iya, yang lainnya perlu diganti enggak perlu, ya. Maka at-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min Inkaltaro. Para dokter
para dokter perempuan yang ada di rumah sakit bersalin itu dari Inggris. Ar-Raqmul Akhir, silakan nomor yang terakhir dari latihan yang ke-14. Boleh nanya dulu, Ustaz? Iya. Kalau amma itu jamaknya apa, Ustaz? Amma, amun, bibi, Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Ammatun. Iya, ammatun. Bentuk jamaknya ammatun. Kalau laki-laki amun, a'mamun. Duh, ini kan jatahnya antum ini. Ini bisaan. Bisa. Luar biasa. Iya. Silakan. Karena disalah lagi. Ayo. Bentuk jamaknya almar'atu. Mar'atul lati dakhalat baitana ammati. Al-mar'atu allati dakhalat baitana ammati. Perempuan yang masuk ke rumah kami adalah bibi saya. Bibi saya. An-nisa'ul lati dakhalna baitana ammati. Boleh ya. An-nisa'u. Nah, ini bentuk jamaknya al-mar'ah ya. Loh. Kok an-nisa dari mana, Ustaz? Jauh amat ya. Kalau tabibah menjadi tabibat. Al-fata fatayat. Talibah talibat. Al-mar'ah an-nisa. Dari mana, Ustaz? Ya dari sananya ya. An-nisa'ul lati dakhalna. Oh, berarti allati kita ganti allati, dakhalat kita ganti lagi dakhalna. Para perempuan yang mereka itu masuk ke dalam rumah kami, baitana, para perempuan. Oh, berarti bukan ammati. Kalau ammati kan satu, adalah bibi saya, ammati. Masya Allah. Nah, ini ya bagaimana kita berbicara terkait dengan al-asmaul mausulah, isim-isim mausul. Kita perhatikan di sini isim mausul masih di bawah dari latihan yang ke-14, ada isim mausul yang mudzakkar. Isim mausul yang mudzakkar. Untuk yang mufrad kita lihat di sini manil fatal ladzi, makanya alladzi. Lihat ya, di bagian paling ujung dalam kurungnya ada alladzi. Tapi untuk yang jamaknya manil fityatul ladzina, alladzina itu sebagai bentuk jamak dari alladzi. Jadi untuk yang mudzakkar mufradnya alladzi, jamaknya alladzina. Sementara untuk yang muannats, perhatikan untuk mufradnya manil fatatul lati, allati. Sementara dalam bentuk jamaknya manil fatayatul lati. Jadi untuk yang muannats mufradnya adalah allati, jamaknya adalah allati. Ya, ini menegaskan kembali dari latihan ke-13 dan juga latihan yang ke-14. Baik. Fahimtum ilahuna ya jamaah. Bisa diikuti kira-kira ya. Kita lanjutkan ya para pemirsa Radio Kita TV, para pendengar Radio Kita FM dan juga rekan-rekan mustami'in. Kita lanjutkan kembali ke latihan yang ke-15. Nanti ila tamrinil khamisa asyar, al-amru huna, perintahnya, instruksinya di sini adalah kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Kawin, buatlah ya. Apa kawin terjemahnya? Buatlah, jadikan ya. Bahasa Indonesianya kawin ya. Kawin, buatlah. Karena kawin itu kan membuat bahtera rumah tangga ya, Masya Allah. Kawin jumalan, buatlah kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyah, dengan menggunakan kosakata berikut ini. Nah, ini praktikalnya kita ya. Selama ini misalkan kita dapat kosakata, coba bikin atau masukkan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat. Taib, ada rafa'a, khalaqa, ada, al-jaddu, mimma, bima, lima, dan amma. Silahkan.
Menyujib. Menyujib. Silakan siapa yang mau jawab? Yang jawab duluan bebas milih, ya, nggak mesti ngurut, ya. Yang mau jawab silakan bebas milih. Waduh, rofa'a ini gimana nih cara bikinnya ya? Waduh, kholako. Oh, saya Sad ada katanya. Ini boleh milih. Ayo silakan pilih yang mana? Kholako. Gampang sekali kholako. Khalaqal insana min tin. Khalaqal insana min tin. Min tin. Telah menciptakan manusia dari tanah. Loh, saya kan belum menyalahkan loh. Kok antum sudah ngerasa salah? Ya, ulangi coba. Khalaqal insana min tin. Khalaqal insana min tin. Catat ya. Mesti salah ini kalau catat nih. Khalaqal insana min tinin. Telah menciptakan manusia dari siapa yang menciptakan manusia? Allah. Allah. Ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti antum tambahkan. Khalaqallahu insana min tin. Tambahkan di sini. Oh, Khalaqallahul insana min tin. Allah telah menciptakan manusia dari tanah. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Boleh milih. Silakan. Menyujib. Siapa yang mau jawab? Boleh milih. Kan ini cuman tinggal berapa orang nih yang belum jawab kan? Silakan. Fadhol, antum boleh milih. Mana ditakhtar? Apa yang antum pilih? 5 Ustaz. Mana ditakhtar? Apa yang antum pilih? 5. Hah? 5. 5. Nah. Tafadhol, silakan. 5 dhahabta ilal masjidi. Antum mau lanjut apa enggak ini? Kelihatannya masih mau lanjut. Lanjut Ustaz. 5 dhahabta minal masjidi ya Hamzah. Ya Hamzah. Boleh diulangi? 5 dhahabta minal masjidi ya Hamzah. Mina apa ila? Tadi perasaan ila. Mina. Minal. 5 dhahabta. Kenapa kamu pergi? Pergi kan ke. Oh, iya. Kalau keluar dari. Mina dhahabta. 5 dhahabta. 5 dhahabta ilal masjidi. Masya Allah, mumtaz. 5 dhahabta ilal masjidi ya Hamzah. Kenapa kamu pergi ke masjid? Dhahabtu ilal masjidi lissolati dhuhri. Masya Allah. Ya. Ini langsung pertanyaan dan jawaban ini luar biasa. Dhahabtu ilal masjidi lissolati dhuhri atau li adai sholati dhuhri misalnya ya, untuk mengerjakan salat zuhur. Mumtaz, Masya Allah. Kang Aan silakan. Antum boleh memilih ya. Masih ada rofa'a, ada, al-jaddu, apa lagi tadi? Mimma, bima, amma. Ini kan praktikalnya ya. Apa nih? Belum ketemu lagi. Nggak, antum pilih nanti kita bantu ya. Rofa'a coba ya. Rofa'a. Ini rofa'a tuh. Rofa'a. Mengangkat apa ini? Mengangkat spidol kolam. Ya, berarti bagaimana nih? Ustadz mengangkat spidol. Rafa'al ustadzu al-qalama. Kan mudah kan? Rafa'al ustadzu al-qalama. Rafa'al ustadzu al-kitaba. Ya, ustadz mengangkat buku dan seterusnya. Taib. Alladzi ba'dahu. Ya, silakan. Muter lagi nih. Bima, Ustaz. Boleh pilih. Bima. Dengan apa, Ustaz? Dengan apa? Bima. Dengan apa kamu menulis pelajaran? Bima kataba, Ustaz ya. Katabta. Bima katabta. Ad-darsa. Ad-darsa. Masya Allah. Bima katabta darsa.
Dengan apa kamu menulis pelajaran? Jawab. Anu kan nanya tuh. Jawab sendiri dong. Katabtu darsa al-kolama. Bi kolama. Bil kolami. Bil kolami. Iya kan? Boleh diulangi jawabannya. Katabta. Kan pertanyaannya kamu, jawabannya saya dong. Katabti. Lu katabti. Katabti kamu juga perempuan. Katabtu. Katabtu. Bima katabta darsa ya Ahmad. Dengan apa kamu menulis pelajaran wahai Ahmad? Katabtu darsa bil kolami. Mumtaz. Katabtu darsa bil kolami. Ya. Sudah pusing belum nih? Ya, sedikit. Bikin kalimat pusing ya. Iya, katabtu ya. Baik. Bima ya. Fadhol silakan. Ya. Boleh. Ya, ini umat menunggu ini lah sih. Antum ini. Maladhi takhtar? Antum pilih apa? Mimma. Boleh. Dari apa? Mimma khalaqon nasu HP jawab. Mimma khalaqon nasul kutuba. Ya, itu berarti pakainya jangan khalaqa, tapi sona'a, membuat. Iya. Mimma sona'an nasu al kutuba. Iya. Antum jawab sendiri. Sona'an nasu al kutuba min qirtasin atau min waraqah. Ya, boleh. Mimma sona'al insanu atau apa tadi antum? Sona'an nasu boleh lah ya. An-nasu al-kutuba, sona'an nasu al-kutuba min qirtas. Mumtaz, Masya Allah. Masih ada? Ayo, Ngangaan, silakan pilih. Waladhi takhtar. Apa yang antum pilih? Tinggal apa? Ada pulang, ya, kembali. Terus apa lagi? Al-jaddu, kakek, ya. Kakek. Silakan. Amma belum ya? Oh, amma belum. Silakan. Iya, bukan. Amma sa'altal mudarrisa. Ya. Tentang apa kamu bertanya kepada guru? Amma sa'altal mudarris. Tapi kayaknya ada di sini. Ada di sini ya. Wah, gawat ini. Ada di latihan 12 ini. Ini. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi poinnya begitu ya. Amma sa'altal mudarrisa. Nah, tinggal jawabannya. Sa'altul mudarrisa. Silakan jawabannya. Sa'altul mudarrisa ya kan? Saya bertanya kepada guru tentang apa? Pelajaran. Iya, tentang pelajaran 10. Tentang pelajaran yang ke-10. Anid darsil ashir. Atau kita lagi di pelajaran ke-9 anid darsit tasi'i misalnya. Amma sa'atal mudarrisa, ya enggak apa-apa antum jawabannya pertanyaannya dari kitab tapi jawabannya sendiri. Sa'atul mudarrisa anid darsit tasi'i, tentang pelajaran yang ke-9. Masih ada lagi? Apa? Ada dengan al-jaddu. Masih 2 orang lagi nih ya. Atau masih kena bagian nih, Ada tuh pulang. Ada pulang atau kembali. Muhammad pulang ke rumahnya kan sudah. Muhammadun ada ilal baiti atau ila baitihi boleh. Ada Muhammadun ila baitihi. Ada Muhammadun ila baitihi. Muhammad pulang ke rumahnya. Sudah kan? Iya. Masya Allah. Alladhi ba'dahu al-jad. Al-jad. Kakek
adalah bapaknya bapak. Iya. Begitu kan? Iya. Oh, silakan. Bapaknya bapak. Benar kan? Ya, atau bapaknya ibu kan? Nah. Atau antum mau bikin kalimat yang lain, silakan. Kakek Muhammad, kakeknya Hasan. Boleh. Berarti nanti tinggal alif lamnya dihilangkan saja. Muhammadun Jaddu kakeknya Hasan. Berarti Hasannya kan sebagai mudhaf ilaih kan? Hasanin mumtaz. Muhammadun Jaddu Hasan. Hasanin. Muhammad adalah kakeknya Hasan. Ya. Sudah nggak ada lagi ya ini ya? Ya. Kalau intahina sudah selesai kan? Ya. Al-jaddu abul ab. Sudah kan? Al-jaddu abul ab. Kakek itu bapaknya bapak, iya kan? Abul kakek itu abul bapaknya ibu kan? Sudah. Tapi nggak apa-apa ya. Masya Allah, ini berarti memang antum sudah bisa berpraktik dengan kosakata dan memang harusnya seperti itu. Ketika kita sudah menguasai mufrodat yang begitu banyak, Masya Allah, antum sudah pelajaran yang ke-9. Kalau satu pelajaran ada 20 mufrodat, pelajaran 9 berarti antum sudah menguasai 180 mufrodat. Ini baru dari jilid 2. Belum dari jilid 1-nya. Jilid 1-nya kalau satu pelajaran ada 20 mufrodat, kalikan 23 pelajaran ya. Jilid 1 kan ada 23 pelajaran tuh. Berarti 500 lah misalkan atau 600. Nah, ini sudah mau 1000 mufrodat antum kuasai ya dengan kaidah-kaidahnya kan. Mudhaf-mudhafun ilaihi, na'at man'ud, kemudian mubtada khobar, fi'il fa'il, kemudian isim mausul. Coba kita bikin dalam sebuah redaksi kalimat supaya nanti kita juga ada perkembangan dalam hal pelajaran bahasa Arab kita. Baik. Al-kalimatul jadidah, dan seperti biasa di setiap penghujung dari pelajaran-pelajaran ada al-kalimatul jadidah, ada kosakata yang baru. Yang kita berharap kosakata baru ini bisa kita kuasai, bisa kita hafal ya. Lalu tadi coba dibikinkan di dalam sebuah redaksi kalimat. Qaimatun, ma makna qaimah? Berdiri. Ada qaimah. Qaimah. Idza dakhala al-mudarris wa yurid an yuhadhir fama'ahu qaimatul asma. Kalau guru masuk kelas mau ngajar, nanti biasanya dia mengabsen dari qaimatul asma. Bukan Daftar ya, qaimah itu daftar ya. Ini kalimatnya bagaimana qaimah? Kalau kita lihat di pelajaran 9 ya. Di ini Ustaz. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qaimah. Nah, kita lihat tuh kan di pelajaran yang ke-9 itu di hiwar, di paragraf yang kedua, ma wajadna asma'ana fil qaimah. Kami tidak menjumpai nama-nama kami di dalam daftar ya. Idan makna al-qaimah daftar ya. Ma jam'u qaimah? Qawaim. Naam, qawaimu. Naam. Alladhi ba'dahu makna. Ma makna Arti. Ma makna makna ya arti ya. Makna tanah ya. Kalau kita kembalikan ke sini, tin itu adalah at-turab al-mukhtalit bil ma ya, yang bercampur dengan air. Nar, api ya, nar. Atau ketika iblis menolak untuk bersujud dengan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Nar, api. Ilaqah, boleh dibaca ilaqah, boleh dibaca alaqah ya, kaitan atau hubungan.
Hadhihi la alaqata ma'akum. Ini enggak ada hubungannya dengan kalian misalnya ya. Alaqat bentuk jamaknya alaqat, bentuk jamak dari alaqah. Ya. Lahzah momen ya, atau bisa juga kita gunakan lahzah ini untuk sebagai apa namanya redaksional agar orang mau menunggu kita. Lahzah ya syabab, lahzah sebentar ya. Lahzah, wait a moment. Nah, masya Allah, ini bahasa Inggrisnya begitu ya. A moment please ya, wait a moment. Masya Allah. Jaros, ma makna jaros? Jaros bermakna bel. Jam'uhu madza? Ajros. Naam, jam'ul jaros ajros. Naam. Thumma iddah. Ustaz, ana indi iddatu as'ilah. Saya punya iddatu as'ilah. Kalau soal, indi soal. Saya punya satu pertanyaan. Tapi indi beberapa. Iddatu as'ilah, beberapa. Mumtaz. Iddah bermakna beberapa. Ya. Misalnya ya, al-maktabu lahu iddatu ma'anin. Maktab lahu, dia memiliki iddatu ma'anin, beberapa makna ya. Maktab bisa kita apa namanya? Meja, bisa dimaknai dengan kantor dan seterusnya. Suma hadara, ma mana hadara? Hadir ya. Hadara Muhammadun fi walimati zamilihi, misalnya ya. Hadara Muhammadun fi walimati zamilihi. Muhammad hadir di walimah temannya ya, dan seterusnya. Ini sekalian kita praktek ini ya, apa namanya, bikin kalimat khalaqa. Ini khalaqa, nih sudah ada nih. Khalaqallahul insana min tin. Ya. Ini fiilnya fiil yang maklum. Nah, kalau fiilnya yang majhul, kalau tidak salah kita juga sudah pernah mengambil ya. Nanti ininya kita ganti khuliqa. Maka fa'ilnya nanti kita hilangkan, jadinya khuliqal insanu min tin. Manusia diciptakan. Ya kan? Kalau khalaqa kan menciptakan. Kata kerjanya aktif, maklum ya. Tapi kalau khuliqa nanti kata kerjanya pasif. Khuliqal insanu min tin, manusia diciptakan. Rafa'a aydiyahum ya. Al-ma'mumuna yarfa'una aydiyahum, misalnya makmum itu mengangkat tangannya ya. Ahsanta, benar. Ya, sambil ngasih jempol ya. Ahsanta ya Habib. Masyaallah. Mumtaz ya. Ya, ahsanta. Iya, baiklah. Bagus ya. Ahsanta. Kalau ke satu orang ya, kalau satu orangnya perempuan ahsanti, betul ya. Kalau banyak kan ahsantum ya. Yang terakhir ronna, apa makna ronna? Berdering. Ronna yarinnu, berdering atau bergetar ya. Ronna yarinnu, ronin, ringing. Ring ya, ringing. Berdering ya kan. Kita kalau lagi nelfon kan ada biasanya ringing ya. Nah, itu ronna yarinnu, ronin, ring ya. Ronna jaros ya Ustaz. Ya sudah bel Ustaz. Nah, biasanya anak-anak tuh cepat kalau masalah bel. Ronna jaros ya Ustaz. Belnya sudah bunyi Ustaz ya. Ya. Udah selesai Ustaz. Ya. Ngusir Ustaz ya. Cara halus mengingatkan. Ronna jaros ya Ustaz. Enggak mengusir, cuma mengingatkan, ya. Menginformasikan. Baik. Idzan alhamdulillah intahina mina darsit tasi. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-9 ya, dengan 15 latihan yang sudah kita ambil. Insyaallah nanti di pekan yang selanjutnya sanadkhul ila darsil ashir. Kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-10 ya. Masya Allah ya.
nggak apa-apa ya, sedikit nanti tiba-tiba kita selesai aja ya jilid yang keduanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan ya. Amin Allahumma. Kita bisa terus belajar bahasa Arab, mempelajari bahasanya Al-Qur'an. Kiranya ini ya para pemirsa radio kita dan juga para pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada dan rekan-rekan mustami'in, kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Khususnya untuk yang berbicara, semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah atas waktu yang sudah kita berikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Baik, syukur Ustaz jazakumullah khairan atas pembelajaran kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya di pelajaran yang ke-9, yang mana ada 15 tamarin atau 15 latihan yang telah kita lalui dan beberapa kosakata baru yang semoga ini menambah ya kamus kosakata kita dan juga bisa tentunya dipraktekkan ya, yang sehingga tidak mudah hilang ketika kita sering mempraktekannya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, atas keikutsertaan Anda di kesempatan pembelajaran kesempatan sore hari ini, dan juga kami mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita akhiri perjumpaan kita pemirsa di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami.